kapan pastinya. Belum jalan juga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfitri Agustinani dengan NIM 252130 dari kelas 4 Estetik. Nah, pada video kali ini saya masih membahas mengenai akun Edmodo. Mengapa begitu banyak video yang saya buat? Karena agar durasi video-video yang saya buat itu singkat-singkat dan teman-teman tidak jenuh atau tidak mau rasa malasnya tidak tumbuh karena melihat durasi yang begitu panjangnya teman-teman. Dan di sini juga ya mentutorialkan video itu step by step ya teman-teman, seperti kemarin cara pembuatan akun, kemudian cara penambahan kelas sudah sampai di situ saja. Kemudian lanjut cara menginvite teman atau siswa gitu ya teman-teman. Nah, pada video kali ini Pia akan memberi tutorial bagaimana cara pembuatan kuis, pemberian kuis kepada siswa di dalam kelas yang sudah kita buat. Langsung saja teman-teman ke akun Edmodo yang sudah teman-teman buat seperti ini. Nah, langsung ke kelas ya teman-teman, langsung pilih kelas teman-teman yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini pada video sebelumnya juga pada video sebelumnya juga teman-teman sudah lihat kan bagian pengenalan yang ada di sini seperti posting, folder, TD3 buat. Nah, kalau untuk kuis teman-teman bisa ngekliknya di sini buat. Nah, sebenarnya ada kuis di sini ya teman-teman. Kuis, teman-teman bisa pilih baru, membuat kuis baru maksudnya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Mungkin karena jaringan dan juga laptopnya sudah sedikit lambat ya teman. Nah, untuk di penjelasan kuis ada judul kuis, ada instruksi. Di sini tuh bisa teman-teman buat judulnya seperti ulangan harian atau ujian akhir semester, ujian tengah semester, atau kayak seperti uji coba gitu-gitu. Kalau kali ini Pia akan membuat contohnya itu ulangan harian 1. Nah, instruksinya di sini teman-teman bisa seperti misalnya guru kan sering tuh memberi jawablah pertanyaan dengan benar gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa di sini ketikkan jawablah pertanyaan dengan benar dan teliti. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 1 dan 2 penjelasan kuis yaitu ini, kemudian 2. Nah, pertanyaan kuis. Di sini tuh kita membuat pertanyaannya ya teman-teman. Seperti ini. Nanti di sini kita ketikkan soalnya, teks pertanyaan ya teman-teman. Kemudian di sini ada tanggapan tuh jawabannya teman-teman. Nah, sebelumnya juga di sini ada pilihan. Teman-teman bisa pilih bentuk soal itu seperti apa. Di sini ada benar atau salah, pilihan ganda, jawaban singkat, isi bagian yang rumpang atau kosong, menjodohkan beberapa jawaban. Nah, kali ini kita pilih yang pilihan ganda ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat melampirkan file, tambahkan tautan. Nah, maksudnya di sini tuh seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman sudah membuat pertanyaannya berupa file gitu ya teman-teman bisa postingnya di sini, lampirkan file. Atau misalnya dari pertanyaan teman-teman tuh menyertai gambar. Nah, teman-teman bisa mengupload gambarnya dari lampiran file ini teman-teman, atau dari tautan link jika gambar itu teman-teman jadikan link. Misalnya seperti teman-teman upload di Google Drive dulu, kemudian linknya teman-teman salin di sini juga bisa ya teman-teman. Di sini saya contohkan, ngambil dari Google aja ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja. Sebentar. Kopikan ke teks
kebetulan banget teman-teman sudah di checklist di sini, jadi kita tahu jawaban yang benar yang mana. Nah, di sini kan hanya ada 3 ya teman-teman absennya. Kalau teman-teman mau buatnya sampai 5 bisa di sini teman-teman klik tambah masukkan tanggapan. Nah, teman-teman bisa lihat ada tombol di sini. Itu fungsinya itu untuk mengunci jawaban yang benar ya teman-teman. Nah, dan tadi kita lihat jawaban yang benar itu adalah Asus, maka kita klik di sini, maka kita mengunci jawaban yang benar itu ada di tanggapan ketiga ya teman-teman. Atau bisa kita buat A, B, C. Nah, kemudian di sini ada penilaian. Teman-teman mau memberikan berapa poin setiap soalnya. Di sini kita buat 20 ya teman-teman. Biasanya kalau pilihan ganda itu 10 ya, 10. Nah, teman-teman di sini bisa lihat tambahkan pertanyaan baru, tambahkan dari bank soal. Tambahkan pertanyaan baru otomatis kita akan dialihkan ke seperti ini lagi teman-teman. Nah, cuman bedanya nanti di sini kita akan mengisi kolom nomor 2 ya teman-teman, soal nomor 2. Sementara dari tambahkan dari bank soal. Nah, kalau tambahkan dari bank soal ini soal yang sudah pernah kita buat atau kita berikan atau kita posting di Edmodo ini ya teman-teman. Jadi kita bisa memilih soal itu jika soal itu akan kita upload lagi ke kelas lain. Misalnya teman-teman sudah mengupload tugas itu untuk di kelas A, kemudian karena jadwal kelas A dan kelas B itu berbeda dan tugas A dan B itu sama, maka teman-teman bisa mengupload ulang soal yang dari kelas A untuk kelas B tadi teman-teman. Di sini gunanya tambahkan dari bank soal. Nah, di sini kita ketikkan tambahkan pertanyaan baru. Pada teman-teman masih loading. Nah, maka ini tadi soal nomor 1, maka kita langsung dialihkan ke soal nomor 2 di bawahnya. Kita buat lagi contohnya nomor 2, berapakah 20 MB jika dirubah ke KB? Kita ketikkan di sini, kita paste. Nah, untuk tanggapannya ada 20.000. Kemudian kita ketik aja ya teman-teman. Ada 20.460 20.480. Kemudian ada sebut aja nilainya teman-teman, 21.990. Nah, maka selesailah soal nomor 2. Jangan lupa kasih poinnya teman-teman. Poinnya harus sama ya teman-teman, karena nggak mungkin kan dalam pilihan berganda itu poinnya berbeda, kecuali kalau esai ya teman-teman, yang jawaban-jawaban singkat gitu ya teman-teman, baru bisa poinnya berbeda. Sesuai dengan soalnya. Semakin sulit soalnya maka semakin besar poinnya. Tapi kalau untuk pilihan berganda itu biasanya selalu sama ya teman-teman poinnya. Mungkin untuk contoh cukup 2 soal saja ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman selesai memberikan membuat soal, maka teman-teman bisa mengklikkan tugaskan di sini. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini. Jadi tugaskan kepada ini sama ya teman-teman, sama seperti waktu kita membuat tugas. Jika teman-teman memiliki beberapa kelas, maka di sini akan memiliki pilihan ya teman-teman. Teman-teman mau menguploadnya ke kelas mana? Atau misalnya teman-teman mau menguploadnya ke 2 kelas juga bisa ya teman-teman. Karena berhubung kita cuma punya 1 kelas, jadi hanya 1 kelas yang tertera di sini ya teman-teman. Kemudian jatuh tempo pada. Nah, di sini teman-teman juga bisa menjadwalkan kapan jatuh tempo soal ini atau kapan soal ini akan terposting di akun siswa ya teman-teman. Nah, di sini kita buat tanggal 2.
contohnya ya teman-teman. Dan ini jamnya pada jam 11.59, yaitu sekitar jam 12 kurang ya teman-teman. Kemudian jangan lupa dicentang. Nah, di sini batas waktu. Di sini teman-teman bisa mengatur batas waktunya pengerjaan file itu berapa menit ya teman-teman. Biasanya 100 menit juga ada kan teman-teman, atau 60 menit atau jam juga cukup. Kemudian nah, untuk di sini ini sudah dicentang semua teman-teman. Kalau lalu di sini juga ada dijadwalkan untuk nanti. Nah, teman-teman juga bisa menjadwalkannya. Ini seperti video kita sebelumnya masalah schedule ya teman-teman. Jadi kita akan membuat sebuah schedule kapan tugas ini diposting, kapan tugas ini diberikan gitu ya teman-teman. Bisa dari sini juga teman-teman. Kemudian langsung klik tugaskan. Kita tunggu sebentar. Nah, berhasil ditugaskan. Kuis ini sekarang tersedia untuk dikerjakan siswa di kelas. Anda dapat menemukan kuis ini di kelas ataupun perpus Anda. Nama kuis ulangan harian yang kita buat tadi teman-teman. Status ditugaskan. Ditugaskan karena batas tanggal berakhir yaitu tanggal 7 ya teman-teman. Kemudian ditugaskan kepada kelas e-learning 4D. Kalau tadi kita pilihnya misalnya kelompok, ditugaskan kepada kelompok 1 gitu ya teman-teman. Langsung teman-teman klik baiklah di sini. Maka tugas yang teman-teman berikan tadi, ulangan yang teman-teman berikan tadi sudah terupload di sini ya teman-teman. Bisa terlihat di sini ada ulangan harian, 2 pertanyaan, 60 menit. Jawablah pertanyaan dengan benar dan teliti. Ini perintah teman-teman tadi ya. Kemudian di sini merupakan jumlah berapa siswa yang sudah mengumpulkan atau sudah mengerjakan ulangan harian ini ya teman-teman. Ulangan harian ini itu tadi dari sini ya teman-teman ada kuis. Nah, kuis. Kemudian ini kita angkat untuk pertemuan 1 ya teman-teman, dimana ada materi pertama yaitu pembuatan akun Edmodo, kemudian ada instruksi untuk berdiskusi, kemudian ada polling, kemudian juga ada ini silakan penugasan, kemudian juga ada ulangan harian. Nah, bagaimana cara membuat absensinya? Kita bisa membuat absensinya seperti ini teman-teman. Dari assignment kita bisa membuat absensinya. Kemudian saya klik baru. Nah, sama seperti pembuatan tugas tadi ya teman-teman, detail penugasan. Jadi kalau tugas tadi kan kita buatnya tugas 1 gitu ya teman-teman. Kalau di sini kita bisa mengetikkannya misalnya absensi ulangan harian ya teman-teman, ulangan harian karena kan kita baru melaksanakan ulangan harian yang di bawahnya ya teman-teman tadi, absensi ulangan harian 1 misalnya ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman instruksikan ketikkan jawaban hadir di kolom jawaban Anda. Kita buat, kita garis miring juga boleh biar lebih tegas ya teman-teman. Jadi biar tahu perintahnya tuh suruh mengetikkan hadir di jawabannya ya teman-teman. Kemudian tugaskan. Nah, di sini bakalan muncul juga seperti ini teman-teman. Ini absensi untuk kelas mana? Kita pilih kelasnya tadi. Kita taruh di kelas mana. Tanggal jatuh temponya kapan? Kita buat tanggal 2 ya teman-teman. Kemudian jangan lupa di lock. Lalu kita tugaskan. Kita tunggu sebentar ya teman-teman, soalnya sedikit lambat karena jaringan tidak memadai.
Nah, maka terpostinglah absensi kita. Nanti beberapa bentar teman-teman. Nah, aduh maaf sekali teman-teman, tadi terjeda karena ada teman yang datang. Nah, maka sudah terpostinglah absensi ulangan harian kita ya teman-teman, yaitu batas waktunya besok. Batas waktunya besok juga ulangan hariannya. Kemudian ada tugas pertemuan 1, ada polling, ada instruksi kayak berdiskusi gitu ya teman-teman. Kemudian ada materi pertama. Nah, atau teman-teman bisa menambahkan hal lainnya ya teman-teman, itu tergantung pada teman-teman sebagai seorang guru ya ceritanya, ingin melakukan apa, ingin memposting apa di kelas teman-teman semua ya. Di sini Pia hanya bisa mencontohkan memposting materi itu bagaimana, instruksi diskusi itu gimana, dan sampailah ke absensi ulangan harian 1 ya teman-teman. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Sebelumnya, ini kan untuk pertemuan 1 ya teman-teman. Nah, untuk pertemuan selanjutnya teman-teman bisa langsung upload materi, misalnya kita buat nih ya teman-teman, materi kita buat ini kan karena kita udah ulangan harian 1 di materi 1, maka sekarang kita lanjut ke materi 2 kan, jadi gitu ceritanya teman-teman. Nah, di sini kita upload materi kedua ya teman-teman, materi 2. Tutorial membuat kan materi 1 tutorial membuat akun. Nah, kemudian kita tutorial membuat kelas di akun Edmodo. Sepertinya teman-teman, kita bisa post. Benar teman-teman, ada yang salah teman-teman. Sebentar, kita tidak langsung post teman-teman, tapi kita harus memposting tugas materinya juga teman-teman. Sebentar, aduh juga ya, kita jeda dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman, yaitu penguploadan materi kedua. Nah, di sini kita bisa klik di yang sini, kemudian kita beri judulnya ya teman-teman, materi 2 mengenai tutorial pembuatan kelas di akun Edmodo. Nah, kemudian untuk materinya kan berupa video nih ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mengupload materi itu berupa video, teman-teman boleh upload dulu ke YouTube, terus teman-teman bisa salinkan linknya di kolom sini ya teman-teman. Atau bisa juga seperti materi pertama ya teman-teman, langsung teman-teman pilih dari sisipkan berkas dan gambar, kemudian teman-teman cari video yang sudah teman-teman buat di komputer teman-teman semua, terus upload. Itu bisa juga, atau bisa dari YouTube ya teman-teman, seperti contohnya sudah saya upload beberapa. Kita tunggu sebentar teman-teman, jaringan tidak memadai, kita jeda dulu. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi ini channel YouTube ya, jangan lupa di subscribe, like, komen, and share ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa sudah video yang saya upload, yaitu ada pembuatan akun Edmodo, cara menginvite siswa, tutorial menambahkan materi, kemudian juga ada tutorial pembuatan kelas di akun Edmodo. Jadi tadi kita mau mengupload materi yaitu pembuatan kelas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik opsi, kemudian dapatkan link.
Nah, link disalin ke open clip. Lalu teman-teman bisa langsung lanjut ke sini dan mempaste link yang sudah disalin tadi teman-teman. Seperti ini. Bentar. Aduh, laptopnya tidak memadai, jaringan juga tidak stabil ya teman-teman. Kita coba sebentar. Mau pelan-pelan kita ulang ya teman-teman. Jadi di sini ternyata juga, aduh, loading teman-teman. Kita buat ulangnya teman-teman. Dari penambahan materi. Nah ini dia, ternyata belum hilang. Nah di sini juga ternyata ada ini teman-teman, link. Kita hapus dulu ini teman-teman. Nah link. Sebentar kita tunggu. Nah di sini ada teks. Teks itu kita bisa memasukkan seperti judulnya teman-teman. Materi. Atau kita hapus yang ini dulu ya teman-teman. Kita hapus ini. Tidak mau jalan. Nah, kita isi teksnya itu seperti nama materinya ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa copy pastekan link YouTube, di mana link YouTube ini yaitu materi dari ini ya teman-teman. Langsung kita klik simpan. Kita tunggu sebentar. Sepertinya memang harus membutuhkan kesabaran yang ekstra ya teman-teman, karena jaringan ini. Kita jeda biar tidak panjang durasinya. Nah, maka setelah tadi kita klik simpan ya teman-teman, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kita juga bisa seperti tadi langsung menyalin linknya, atau bisa juga melalui dari tautan ini ya teman-teman. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung klik post. Kita tunggu. Sepertinya butuh waktu ya teman-teman. Kita refresh dulu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi inilah tadi link YouTube yang sudah kita share ya teman-teman. Di sini sudah tertera tutorial pembuatan kelas akun Edmodo. Ini judul di YouTube kita tadi ya teman-teman. Jadi nanti siswa teman-teman yang udah masuk dalam kelas tuh mereka bisa langsung mengklik tautan ini ya teman-teman, dan mereka otomatis akan beralih ke YouTube. Sudah beberapa kita buat. Di sini ada memberikan materi melalui link, kemudian absensi, terus ada ulangan harian, tugas pertemuan 1, polling, kemudian ada instruksi diskusi ataupun tanya jawab. Kemudian ada materi 1, di mana materi 1 ini bedanya kita langsung menguploadnya dari berkas dari Windows Explorer yang sudah kita punya ya teman-teman. Baiklah, mungkin hanya segitu video yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya sudah juga menyampaikan video-video pembuatan akun Edmodo, kemudian pembuatan kelas, kemudian ada cara menginvite siswa, cara menambahkan materi, kemudian lagi cara membuat tugas, cara membuat kuis atau ulangan harian, kemudian absensi. Lalu yang terakhir ini yaitu tutorial. Ternyata ya absensi hari ini yang terakhir ya teman-teman. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari video-video saya serta penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.